Shalom Jemaat GBI Celduk dimanapun kita berada saat ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan bagaimanapun keadaannya saat ini. Kita bersyukur kita masih tetap bisa beribadah meskipun harus via online, tapi kita percaya jemaat Tuhan tetap merasakan kehadiran Tuhan, tetap merasakan jamaah Tuhan, urapan dan lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan sikap kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang masih Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat lembah kelam sekalipun, kami tetap bersama Engkau. Kami tetap punya pengharapan yang baru bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan kalau kami masih boleh melakukan ibadah meskipun harus via online untuk sementara waktu Tuhan. Tapi kami percaya urapan-Mu tetap sama, kehadiran-Mu tetap sama, jamaah-Mu tetap sama Tuhan. Baik di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, setiap umat-Mu Tuhan, agar kami dapat layak untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kefokusan kami untuk beribadah, berikan kami kesungguhan hati untuk datang, duduk, menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, entah seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat Tuhan, bila hati terasa berat, entah seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kami percaya Tuhan, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ini hidup kami. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan akan terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, kekuatan, kekuatan terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Tuhan, haleluya. Yesus, Kau pengharapan kami, Kau yang jamah hidup kami, Kau yang urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan saat kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus baik, Bapa Kau sungguh baik. Kami percaya kuasa-Mu, Kau tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik. Segala pujian hanya untuk-Mu, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kalau kami boleh masuk di minggu pertama di bulan Mei tahun 2020, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kami kuat sampai saat ini itu semua karena Engkau. Kami percaya Tuhan kami masih bisa berdiri tegak sampai saat ini itu semuanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan atas setiap kekuatan, atas setiap pengharapan, damai sejahtera yang terus Engkau berikan bagi hidup kami umat-Mu Tuhan hari lepas hari. Biar sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami mau lebih sungguh lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya saat jemaat-Mu, jemaat GPI Ciledug sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, mereka dapat merasakan urapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang daripada Engkau terus mengalir bagi kehidupan mereka
kehidupan kami. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku, dalam buktiku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Hanya Kau yang dipuja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus, Kau yang sungguh baik. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan-Mu, kami sudah rasakan jamahan-Mu, kami sudah rasakan urapan-Mu Tuhan. Biar sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau juga akan terus mengurapi, menguduskan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian, khusus jemaat Gereja Bethel Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Karena itu saya mau menyapa kita semua, bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian di Perum Losari, bagaimana di Bojong, di Gebang, bagaimana keadaan di Karangsembung, juga di Perum BSP Ciledug, Walet Kota, di Sukadana, Jati Seeng, dan semua yang ada di sekitar Pabuaran, Babakan, dan Ciledug. Dari tempat ini saya sebagai gembala jemaat mengucapkan tetap semangat dan Tuhan memberkati dalam segala perkara. Jangan putus harap, kita tetap setia mengiring Tuhan. Sudah kali yang kedua kita bertemu untuk mengadakan perjamuan kudus melalui live streaming ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan perlindungan Tuhan. Karena itu kita akan mulai. Sebelum kita mulai perjamuan kudus, kita akan membaca ayat firman Allah. Satu ayat dari Perjanjian Baru yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kata kesudahan segala sesuatu artinya bahwa tidak terkecuali siapapun, bagaimanapun keadaan, bahkan segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, termasuk dunia ini, dikatakan sudah akan mau berakhir. Dengan kata lain, hidup kita semua sebentar lagi dikatakan akan berakhir atau berada di garis akhir pada hari-hari ini. Atau saya katakan lebih jelas lagi bahwa dunia ini akan mencapai garis akhir atau yang disebut dengan DN. Karena itu mari kita memperhatikan perjalanan hidup kita sekalian, baik saya dan Bapak Ibu sekalian, agar kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Secara manusia, mengikuti himbauan para pemerintah dan tokoh-tokoh agama, boleh kita menjaga jarak antara manusia, tetapi sesungguhnya dengan Tuhan tidak demikian. Kita harus lebih setia membangun hubungan dengan Tuhan di hari-hari terakhir seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, bukan pula persoalannya berapa panjang dan pendeknya usia kita yang kita jalani dalam dunia ini. Tetapi yang saya ingin beritahu kepada kita yang paling mendasar ialah bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini tentu sebagaimana kita tahu, kekristenan, orang percaya, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang hari-hari ini menjadi sorotan di mana-mana oleh dunia ini. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Nah, karena itu kita harus memperhatikan lebih jauh bahwa hidup kekristenan kita diidentikan dengan surat yang terbuka, sebagaimana Santo Paulus berkata dalam bagi jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3 berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah, yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, dengan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan pada saat ini, Alkitab menuliskan kehidupan saya dan Bapak Ibu, kehidupan orang percaya, kehidupan kekristenan dikatakan bagikan surat yang terbuka, artinya yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupan kita agar
tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, termasuk bagi sesama kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai ayat ini Rasul Petrus mau mengajarkan beberapa hal penting buat saya dan Bapak Ibu dalam menjalani di hari-hari yang genting seperti ini, ya. Tentunya sebagaimana banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa kita sudah berada bukan lagi di akhir zaman, tapi di penghujung akhir daripada zaman ini. Nah, karena itu kita patut memiliki hal-hal yang diharapkan oleh Rasul Petrus yang kita baca pada hari ini. Rasul Petrus mengharapkan, Bapak Ibu sekalian, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kemudian selanjutnya berkata, karena itu kuasailah dirimu. Karena segala sesuatu akan berakhir, segala sesuatu akan tiba pada limitnya, maka Rasul Petrus menganjurkan, menasehati saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menguasai diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak hal, ada banyak kejadian, ada banyak persoalan, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan yang terjadi, bahkan yang dapat menimbulkan kekhawatiran yang kemudian memancing kita untuk berbuat dosa. Nah, dalam keadaan seperti ini, seperti yang saat ini sedang kita saksikan, di mana merebak pandemi COVID-19 di seluruh dunia, di seluruh negara, melanda, bahkan Indonesia pun tidak terluput. Dikatakan banyak orang mudah untuk marah, banyak orang mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Nah, saudara, jika kita mau selidiki apa sebabnya dan mengapa semuanya ini terjadi, maka mungkin salah satu sebabnya, jawabannya ialah karena tidak dapat menguasai diri dalam segala sesuatu. Karena itu, kebanyakan orang tidak dapat menguasai diri, maka dengan mudah berkata-kata yang gak enak bagi orang lain, yang menimbulkan hal-hal yang menyakitkan hati orang lain, menimbulkan sakit hati, dan kemudian pada akhirnya menjurus kepada hal-hal yang berbuat kejahatan. Karena itu, mari hari-hari yang genting seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita lihat, kita rasakan. Ya, saya di sini sudah mau 2 kali perjamuan kudus, tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Saya rasakan, Bapak Ibu sekalian, keadaan kondisi seperti ini merupakan satu keadaan yang memang saya dan Bapak Ibu harus lebih setia, lebih sungguh-sungguh untuk senantiasa mengiring Tuhan. Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan kita. Karena semuanya itu, kesukaran, kesulitan minimal itu juga timbul, terjadi, mewarnai hidup kita. Bisa saja karena perkataan perbuatan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Hal ini bisa dinikmati jika saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya mampu menguasai diri kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Walaupun sangat genting, walaupun sangat sukar, Rasul Petrus menganjurkan sikap positif yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah keadaan yang genting seperti ini ialah kuasailah diri, menguasai diri, supaya kita bisa dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena menguasai diri adalah salah satu buah roh yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi menguasai diri adalah buah roh. Jika dalam keadaan kondisi seperti ini saya dan Bapak Ibu mudah terpancing dan kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik dan melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan dan menimbulkan sakit hati orang lain, berarti kita perlu introspeksi diri. Adakah buah roh dalam kehidupan kita? Hari ini Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 23 bahwa salah satu buah roh yang harus kita miliki di hari-hari terakhir adalah penguasaan diri.
Hal inilah yang membuat saya dan Bapak Ibu kemudian kita bisa akan menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Penguasaan diri salah satu jaminan untuk kita bisa menghidupi hidup kita dengan ucapan syukur hari demi hari. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang tak kalah pentingnya yang Rasul Petrus menganjurkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sikapi dan lakukan dan menjadi milik kita. Ya, tidak hanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tidak hanya kuasailah dirimu, tetapi dia berkata juga pada ayat selanjutnya, jadilah tenang. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita enggak tenang, saudara. Ya, nyatanya Bapak Ibu sekalian, ketenangan adalah salah satu hal yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ketenangan tidak pernah akan terwujud bila kita tidak dapat menguasai diri dalam berbagai macam lini kehidupan. Dan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ketenangan akan datang dengan sendirinya bila saya dan Bapak Ibu berupaya, berikhtiar, berusaha hidup dalam pengendalian diri, penguasaan diri karena Roh Tuhan. Ketenangan adalah kebutuhan semua orang di hari-hari seperti ini. Ya, Bapak Saudara, banyak orang yang butuh ketenangan. Sampai-sampai kebablasan memiliki ketenangan dengan membunuh, menghabisi nyawa mereka sendiri. Nah, saudara, tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, segala sesuatu, apapun yang membuat kita risau kehidupan kita, maka saya percaya kita akan hadapi itu dengan baik. Karena hidup kita berada dalam ketenangan. Ketenangan sangat dibutuhkan hari-hari ini, saudara, ya. Tenang itu sangat dibutuhkan. Dan ketika seseorang dilanda oleh sesuatu, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, tapi kita tenang, duduk diam, introspeksi diri, ambil hikmahnya, dan belajarlah bersyukur. Karena dengan ketenangan akan terwujud kekuatan dalam kehidupan kita untuk melanjuti perjalanan hidup kita. Yesaya berkata dalam pasal 30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, Alkitab berkata, maka ada kekuatan yang ekstra yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap kondisi-kondisi yang sukar dan sulit yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari seperti ini. Ketenangan itu perlu, saudara, karena itulah yang membangkitkan kekuatan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketenangan itu sangat kita butuhkan. Terlebih lagi oleh karena kekuatan oleh Roh Kudus. Paulus berkata Allah turut bekerja, dalam bahasa aslinya ialah sinergi Allah plus kita menghadapi persoalan. Nah, saya percaya kita akan lewati hari-hari yang sesukar apapun. Mungkin manusia nggak bisa, gembala kita tidak bisa, orang tua kita tidak bisa, orang lain tidak bisa. Tapi melalui kebenaran firman Allah ini, Allah pasti bisa bersama-sama dengan kita. Karena Dia akan menopang kehidupan kita di tengah-tengah keadaan apapun. Daud pun pernah berkata dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuatan, ketenangan yang kita peroleh hanya ketika kita dekat dengan Allah. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dalam kehidupan, dalam menghadapi segala sesuatu. Dan itu adalah letak kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan. Kemudian selanjutnya, Alkitab berkata, Rasul Petrus menganjurkan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita jadi tenang, tetapi supaya kita dapat berdoa. Nyatanya menguasai diri dan tenang itulah adalah salah satu faktor mendukung kita untuk kita bisa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan.
Doa itu bukanlah perkara yang mudah, saudara. Butuh ketenangan, butuh penguasaan diri untuk kita bisa mewujudkan doa yang berkualitas. Doa tidak hanya sekedar susunan kata-kata, saudara, tetapi doa adalah intimasi kita dengan Tuhan. Doa yang berkualitas ialah doa ketika kita berada dalam ketenangan dan penguasaan diri. Itulah doa-doa kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia, baik yang ada di beberapa tempat, khususnya di kota Ciledug dan sekitarnya, mari saya ajak kita semua di hari-hari yang terakhir seperti di akhir zaman, di penghujung akhir zaman, hal yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita ialah doa. Artinya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu walaupun kita tidak bertemu dalam 2 kali perjamuan kudus, tetapi biarlah Bapak Ibu di rumah pun jangan pernah bosan untuk mencari Tuhan. Setialah, carilah Allah. Mati dan hidup milik Tuhan adalah hidup kita. Jangan pernah takut. Kalau Bapak Ibu dan saya dipanggil pulang, kita pasti berada di Firdaus. Karena itu Rasul Paulus berkata, hidup adalah untung, hidup adalah Kristus, dan mati adalah untung. Saya tidak ingin katakan Bapak Ibu harus mati melalui penderitaan hari enggak, tapi saya mau ingin katakan bahwa jangan takut menghadapi setiap pergumulan persoalan yang terjadi. Karena ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kita, yang menyupport kita. Hidup kita tidak tergantung dari betapa beratnya keadaan kondisi dunia ini. Tapi saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, hidup kita tergantung dari sejauh mana kita berserah, sejauh mana intimasi kita, sejauh mana kita menempatkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sejauh mana anugerah Tuhan. Sejauh itulah Bapak Ibu sekalian hidup kita di dalam Tuhan. Walaupun dunia ini mengalami banyak cobaan, banyak ujian, sebagaimana hari-hari ini yang kita alami, diizinkan Tuhan agar hidup kita lebih hari lebih berkualitas, lebih mencintai Tuhan daripada segala sesuatu. Karena Alkitab sudah jelaskan kesudahan segala sesuatu akan selesai. Demikian juga Pengkhotbah pasal 3 berkata segala sesuatu dalam dunia ada limitnya, ada batasnya, termasuk hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari, walaupun kita tidak bertemu, nah saya percaya, saya berdoa di minggu-minggu depan kita pasti akan berkumpul lagi. Tuhan pasti akan melalukan badai ini dari bangsa kita, dari negeri kita. Ketika kita bersatu hati, menguasai diri, dengan tenang berdoa mencari wajah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan bangsa kita, memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, di zaman akhir seperti ini, mari tidak usah kita perlu takut dalam menghadapi segala sesuatu masalah kehidupan. Jangan takut yang masa depan, karena Tuhan ada di masa depan kita. Yang harus kita lakukan, bangunlah hubungan dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Percayalah, jangan pernah bosan untuk mencari Tuhan. Jangan pernah tidak percaya, jangan pernah untuk tidak yakin akan kuasa anugerah Tuhan. Karena Kristus berkata bahwa Dia adalah Immanuel, akan menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian. Jangan kita hanya memohon iman untuk menciptakan mujizat di tengah-tengah kesukaran hidup, tapi biarlah juga kita memohon iman kita agar kita mampu berjalan di tengah-tengah badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya Bapak Ibu sudah siapkan roti atau hostia apa saja yang ada di rumah untuk kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari kita naikkan pujian Saya Mau Iring Yesus. Haleluya. Iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai sama. Katakan saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini, amin, saya mau iring Yesus sampai, katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah karena dunia ini, amin, haleluya, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus dan dengarkan saya. Kristus mati supaya kita boleh memperoleh hidup di dalam Dia. Dia dikutuk supaya kita menerima berkat. Bahkan Dia ditolak oleh surga, oleh Bapa, supaya kita mendapat tempat di tempat kerajaan surga. Dia sakit supaya kita boleh mengalami kesembuhan. Karena firman-Nya berkata dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia telah mematahkan kutuk di bukit Kalvari. Asal percaya saja. Makanlah tubuh dan darah Kristus dengan percaya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu mengangkat cawan apa saja yang ada di rumah saudara. Maknanya bukan masalah lama, tapi makna yang perlu kita resapi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sekalian memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Mari kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di surga, hamba-Mu serahkan semua anak-anak-Mu, Gereja Bethel Indonesia Ciledug yang ada di mana saja, bahkan seluruh orang percaya. Bapa yang ada di tengah-tengah kami, meteraikan apa yang kami mohon kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kau lihat gereja-Mu di tempat ini, semua gereja-gereja-Mu, semua orang percaya dan semua hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang meraung, menangis, memohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah cobaan pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami semua tidak hanya memiliki iman yang hanya merindukan mujizat atau memindahkan gunung-gunung pencobaan, tetapi biarlah kami boleh memiliki iman oleh karena Tuhan untuk mampu berjalan di tengah-tengah badai ini. Biarlah hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, untuk bisa memiliki roh yang luar biasa dan menempatkan kami di mana kami berada saat ini. Kami juga mengimani anak-anak kami serahkan kepadamu supaya mereka berhasil lebih dari yang lain. Masa depan mereka akan menjadi cerah karena Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang mengalami banyak kesukaran hari-hari ini. Tolonglah mereka, berikan semangat, urapi berkati mereka agar mereka tetap setia kepadamu.
Berkatilah anak-anakmu semua dalam usaha pekerjaan, dalam menghadapi semua persoalan hidup ini, sehingga mereka juga dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Dari tempat ini juga kami bersatu hati, mau bersyafaat buat bangsa negeri kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami yang tertinggi di negeri ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu dari pemimpin nomor 1 di Indonesia ini, Bapak Presiden, seluruh kabinet, bahkan seluruh para tua-tua, tokoh-tokoh, semua yang ada, baik dari kota metropolitan sampai ke pedesaan. Tuhan, Engkau tolong berikan hikmat akal budi agar mereka mampu berjalan, berada, membela bangsamu, melawan apa yang sedang terjadi wabah di Indonesia ini. Kami juga berdoa buat para relawan, para medis, para Polri, para TNI, para sukarelawan yang saat ini berada di garis depan untuk melawan COVID-19. Tuhan, berikan mereka imunitas kesehatan yang luar biasa. Berikan mereka anugerah kekuatan urapan yang baru, agar bersatu mereka melawan segala wabah ini bersama kami, semua orang yang ada di bangsa ini. Dan pada akhirnya kami boleh melewati badai ini. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang diisolasi, siapapun mereka, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, agar di tengah-tengah keadaan seperti ini mereka dapat bersyukur dan memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong bangsa ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Tak luput pula kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota Ciledug ini. Semua orang percaya, teristimewa gereja Bethel Indonesia Ciledug, seluruh umat-Mu, biar Engkau juga menolong, agar mereka tetap setia, rindu, berdoa mencari wajah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, dan puji nama-Mu. Biarlah dari tempat ini berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, melalui tuntunan kuasa urapan Roh Kudus-Nya akan mengurapi, memberkati, akan mengerjakan perkara-perkara yang spektakuler buat semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan berkat-berkat Allah akan memenuhi perjalanan hidupmu mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kau hadir dalam hidup, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku Bapak Ibu sekalian, harapan dan doa kami, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dalam menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Pengumuman selanjutnya bahwa Bapak Ibu bisa melihat nanti pada setiap pengumuman yang disampaikan melalui YouTube atau live streaming dari Gereja Bethel Indonesia Ciledug. Lagi pula dari tempat ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang walaupun tidak ke gereja, tetapi Bapak Ibu bisa sempatkan datang ke tempat ini, menitipkan persembahan saudara, menitipkan persepuluhan saudara, datang ke tempat ini walaupun nggak ada ibadah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sekalian, harapan saya Bapak Ibu bisa membantu pekerjaan Tuhan sebagaimana luar biasa. Setiap minggu kita berikan persembahan, kita berikan persepuluhan, kita berikan ucapan syukur melalui rekening atas nama Gereja Bethel Indonesia, rekening Bank BCA nomor 3041
606060 yang tertera di layar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa salurkan persembahan saudara untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Doa kami, Tuhan pasti selalu menyertai Bapak Ibu sekalian dan kita pasti akan bertemu dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan memberkati.